العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سواك عند حلول الحديث العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تغلقي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah muslimin hidayah, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Balaibari wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tentang beberapa perkara tentang keparduan daripada sholat. Pada kesempatan yang lalu, dua keparduan daripada sholat sudah kita bahas. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Niat termasuk rukun qalbi dan takbiratul ihram adalah rukun qauli. Dan pada kesempatan malam hari ini adalah perkara yang ketiga yang menjadi keparduan sholat. Lebih tegasnya, mari sama-sama kita simak apa yang dituliskan oleh muallif atau pengarang dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyami liqadiri fi fardin. Keparduan sholat yang ketiga, wa qiyami liqadirin fi fardin, dan berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Wal ajizu anhu, dan orang yang tidak mampu daripadanya, walau binahwin, walaupun dengan seumpama duranu ra'sin fi safinatin, pusing kepalanya ketika di perahu. Qa'ada, maka dia duduk. Summat toja'a, kemudian dia berbaring. Summastulki, dan kemudian dia menjatuhkan dirinya. Bapak-bapak jamaah sekalian, keparduan sholat yang tidak boleh ditinggalkan, artinya wajib, Pak. Kalau ini ditinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Perkara niat sudah kita kaji. Perkara takbiratul ihram pun sudah. Ini yang ketiga yang dikatakan wa qiyam liqadirin fi fardhi, berdiri benar untuk orang yang mampu di dalam melaksanakan sholat wajib. Dan berdiri ini, Pak, termasuk rukun fi'li, yaitu rukun di dalam sholat yang jenisnya adalah perbuatan. Bagi kita nih yang masih mampu berdiri dengan kokoh dalam melaksanakan sholat fardu, enggak boleh duduk.
kaki kita masih kuat, badan kita masih kokoh. Kalau berdiri nggak ayug-ayugan, Pak. Tahu ayug-ayugan, Pak? Orang ayug-ayugan kan ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Entah dengan sebab apa, mungkin kepalanya pusing atau ada penyakit di badannya. Lain kalau demikian keadaan itu. Ini nggak kenapa-napa, badannya sehat walafiat, kakinya kokoh, bisa diri dalam sholat, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk berdiri, tidak boleh duduk dalam sholat fardu. Lalu bagaimana kalau dalam sholat sunnah? Boleh, Pak. Di Bapak tadi habis sholat maghrib diri karena kecapean dari aktivitas siang, pas sholat ba'diyatul maghrib duduk, boleh. Duduk juga masih pegel juga, tidur-tiduran, boleh, Pak. Boleh. Cuma syaratnya ketika rukuk dan sujud lakukan dengan sempurna gerakan. Artinya apa? Bangun. Mau nyobain, Pak? Itu boleh. Kalau sholat sunnah dilakukan sambil duduk, padahal badan kita kuat berdiri, boleh. Cuma nilainya tidak sepadan dengan sholat ketika kita berdiri. Ini dia mampu, Pak, dan yang dilaksanakan sholat fardu, maka hal yang demikian harus berdiri dengan betul. Kenapa begitu? Karena perintah sholat isinya begitu. Coba Bapak lihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan aqimus sholah, dirikan oleh kamu sholat. Artinya apa? Berdiri, Pak, bukannya duduk. Karena perintahnya begitu, bukan menjalankan sholat, tetapi mendirikan sholat. Lalu kenapa pakai kalimat aqimu yang artinya berdiri? Kalau menurut ulama ahli tasawuf, Pak, ulama-ulama sufi, ketika kita berdiri betul dalam sholat, bentuk badan kita mirip dengan huruf alif. Alif melambangkan lurus, kokoh. Sehingga diharapkan untuk orang yang sholat, lurus pemikirannya, lurus jalan hidupnya, kokoh pendiriannya. Itu makna daripada berdiri. Dan berdiri ini bukan hanya sekedar simbol sholat diri, bukan itu, Pak. Tapi kita menjalankan yang diperintahkan Allah agar bekas daripada sholat kita, tiap gerakan kita ada refleksinya di dalam kehidupan kita. Sholat pada saat kita berdiri diharapkan tuh kokoh pendirian kita, lurus jalan hidup kita sebagaimana huruf alif. Dan alif ini melambangkan ulfatul haq, kelembutan yang sebenar-benarnya. Makanya ada hadis baginda Rasul, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, sholat orang yang paling afdal yang bagaimana?" Rasul menjawab, yang paling lama berdirinya. Beda sama kita, Pak. Kalau kita pengennya cepat-cepat, ini imam lama amat tambah ruku. Benar, Pak? Padahal kata baginda Rasul, yang paling afdal adalah
yang paling lama berdirinya ketika sholat. Nah, jadi besok-besok kalau imam kita baca surat Al-Baqarah jangan pakai kabur, Pak. Kenapa? Kita bisa bayangin ayatnya berapa, Pak? 280 nih. Mau nyobain? Nah ini, Pak, makanya dikatakan berdiri ini bagi orang yang mampu. Dan ingat, yang namanya berdiri betul nggak ada penopang. Atau kayak tembok buat senderan. Kebetulan sholat subuh, dia cari lempengan temboknya, Pak. Itu nggak boleh. Kenapa? Pada saat dia bersandar, dia sudah tidak berdiri seperti sesungguhnya. Begitupun ketika sholat, kakinya bukan satu yang nopang, Pak, tapi dua-duanya. Karena kadang-kadang ada sengaja nih, kaki kiri ini buat nopang, kaki kanan dientengin, Pak. Dia capek yang kiri, diganti sama yang kan. Ada yang model gitu, Pak? Ada. Apalagi udah rada-rada tua kan, benar? Nah ini nggak boleh, harus sebetul-betulnya dia berdiri. Karena yang dikatakan qiyam, dan Rasul memerintahkan itu. Kata baginda Rasul, sil qa'iman, sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Terus fa'ilam tastati faqa'idan, maka jika engkau tidak mampu berdiri karena sesuatu hal, faqa'idan, maka silahkan engkau duduk. Duduk juga kagak mampu, fa'ilam yastati, duduk juga susah, mungkin bisulan, Pak. Ada kan? Yang namanya penyakit, Pak. Maka Rasul perintahkan fa'ala jammin, engkau berbaring saja. Yang penting sholat. Cuma ketika rukuk dan sujud, lakukan gerakannya dengan sempurna. Bagaimana kalau berbaring? Bapak miring, hadapkan wajahnya ke arah kakinya ngidul, palanya kalau bahasa kerennya apa, Pak? Utara dengan selatan. Miring, Pak. Sudah niat sholat saja. Nah, cuma ketika rukuk, ketika sujud, bangun, lakukan dengan sempurna. Bagaimana kalau nggak bisa juga? Kalau memang nggak bisa, ya sudah, niatkan saja dalam hati, pakai bahasa isyarat. Cuma kata baginda Rasul, man shalla qa'iman fahuwa afdalun, siapa saja orangnya yang sholat berdiri, maka itulah sholat yang paling utama. Itu yang paling besar nilainya, Pak. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Aqimus sholat, dia berdiri. Dia lakukan itu dengan sebenar-benarnya. Supaya apa? Makna daripada sholat dan rahasia daripada sholat dapat dia amalkan di dalam kehidupan. Apa itu? Lihat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Rahasia sholat kita berdiri adalah supaya mampu untuk mencegah kemungkaran dan keburukan. Sehingga apa? Jalan dalam kehidupan kita lurus, kokoh, lempeng, tidak mudah digoyahkan dengan situasi dan kondisi apa. Inilah yang dikatakan berdiri dalam sholat yang sesungguhnya. Lalu bagaimana untuk orang yang duduk? Wa man shalla qa'idan falahu nisfun, dan orang yang sholat dalam keadaan duduk nilainya adalah setengah ajrul qa'id, pahalanya orang yang sholatnya berdiri.
berdiri. Jadi pilih mana Pak? Mau diri apa duduk? Nah, kalau berdiri lebih utama ngapain tuh? Kecuali kita itu lagi sakit, badan kurang fit, boleh lakukan dengan duduk. Cuma nilainya setengah daripada orang yang berdiri. Wa man shallana iman, dan siapa saja orangnya yang sholat dalam keadaan berbaring tiduran, falahu nisfu ajrul qa'im, maka nilai pahalanya setengah daripada orang yang sholatnya duduk. Paling kecil udah Pak, karena setengah dari orang yang sholatnya duduk. Cuman kita kadang-kadang tuh ya begitu Pak, karena lelahnya kita, capeknya kita, kadang-kadang kita melakukan sholat sambil duduk, padahal kakinya kuat, masih bisa berdiri. Maka usahakan. Lain kalau memang udah tua, karena Rasul di masa tuanya Pak, umur 60 ke sana, itu beliau ketika sholat pasang tali, supaya apa? Nggak goyang-goyang pada saat berdiri ketika sholat. Dan ingat, sholat di sono bacaannya panjang-panjang Pak, beda sama kita. Lah kita ini baca qul pakai tali. Coba deh Pak, 4 ayat yang dibaca pakai tali, kebangetan kita. Itu boleh kalau memang sholat bacaannya panjang, kemudian kondisi badannya nggak memungkinkan. Di zaman baginda Rasul itu khusus dipasangin tali, supaya apa? Ketika berdiri tidak jatuh. Itu begitu. Saking pengennya sholat berjamaah sambil berdiri. Dan usianya sudah tua Pak. Kalau yang muda jangan pakai belagu-lagu, kecuali kondisinya yang memang kurang sehat. Itu Pak yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ajizu anhu, dan untuk orang yang tidak mampu baginya berdiri, walau binahwin, seumpamanya duroksin, kepalanya dalam keadaan pusing. Kan kadang-kadang ada tuh Pak 7 keliling, ada lagi vertigo umpamanya. Dia nggak bisa untuk berdiri, udah duduk juga masih puyeng, berbaring saja. Dan inilah yang dikatakan keringanan rukhsah di dalam melaksanakan sholat. Maka dikatakan qa'ada summa taja'a summa sulkiyah, mau duduk, mau berdiri, ataupun berbaring, terserah dia saja. Yang penting ustulkiyah, dia dapat untuk melaksanakan sholat. Dia bisa sholat walaupun kondisinya seperti itu Pak. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ini kadang-kadang kita begitu, karena sesuatu hal berani betul kita meninggalkan sholat. Maka dengan rukhsah keringanan seperti ini, yang penting jalankan sholat sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Terkhusus nih bagi yang mungkin sekarang usianya udah tua Pak, yang kadang-kadang gerakan badannya udah gak sempurna, diri udah mulai bongkok-bongkok dikit kan Pak. Benar Pak? Mana ada orang tua yang tegap, yang udah tua? Enggak Pak, pasti rada-rada bongkok dikit. Dirinya udah gak sempurna, gak ngapa-ngapa. Rukuk sujudnya gak sempurna, gak ngapa-ngapa. Kata baginda Rasul, yang dihitung dari orang itu adalah sebagaimana masa mudanya. Sebagaimana masa mudanya Pak. Makanya repot nih kalau yang tobat pas sudah yakin.
Benar Pak? Berarti yang dihitung ya masa tuanya. Kalau dari muda emang dia udah sholat, pas di masa tuanya gerakannya udah nggak sempurna. Karena banyak orang-orang tua kita juga kita lihat mau sujud susahnya bukan main Pak. Pinggang berasa, pala puyeng, kaki asam urat, ditambah bengkak-bengkak, udah nggak bakal sempurna Pak. Lamaan sedikit nyengir dia. Kenapa? Ngerasain sakit, nggak bakalan sempurna. Maka kata baginda Rasul, dihitung tetap sempurna sebagaimana masa muda ini. Kalau yang masih muda udah sholat. Nah kalau pas usia 60 baru mulai sholat, kira-kira ngitungnya gimana Pak? Dihitung sempurna dari muda agak pernah sholat, pas sudah tua baru sholat. Kata malaikat ya udah ngitungnya begitu aja Pak. Kenapa? Inilah rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah tua. Walaupun ibadahnya semampunya, tapi Allah hitung sempurna. Kenapa? Yang Allah lihat masa mudanya dulu Pak. Masa mudanya dia berusaha, bacaannya, gerakannya dalam sholat sesempurna mungkin, dia lakukan sebaik mungkin. Maka di masa tuanya dengan segala kekurangannya Allah maklumi, tetap dihitung sempurna. Jadi enaknya gitu Pak, kalau yang dari masih muda rajin sholat. Nah kalau yang pas sudah tua baru mulai sholat, ini yang membingungkan malaikat. Mau dihitung sempurna baru mulai, benar Pak? Dihitung gak sempurna, alhamdulillah udah sadar. Makanya beruntung bagi mereka yang dari masih mudanya rajin beribadah. Makanya Nabi bilang, kalau ada orang tua rajin ibadah, cakep, bagus. Tapi anak muda yang rajin ibadah jauh lebih bagus. Sama orang kaya rajin berinfak bersedekah, bagus. Tapi orang miskin rajin berinfak bersedekah jauh lebih bagus. Kayak begitu. Laki-laki memiliki sifat malu, bagus. Tapi perempuan memiliki sifat malu jauh lebih bagus. Begitu Pak. Jadi ada yang bagus, ada yang jauh lebih bagus. Kayak begitu tadi. Kalau orang tua rajin ibadah, bagus. Memang mau kemana lagi? Mau ke kafe Pak tua-tua? Kan udah kagak uruk bahasa kitanya. Mau nongkrong di pinggir jalan udah kagak uruk, udah tua. Kalau anak muda nongkrong masih cakep. Tapi anak muda yang rajin ibadah jauh lebih bagus. Kenapa? Karena nafsunya, keinginannya masih lebih tinggi. Kalau laki-laki mah kan begitu Pak, nafsu mah gede, kemampuan kurang udah Pak. Makanya akhirnya pelampiasannya adalah ibadah. Dan itu yang paling cakep buat orang-orang yang sudah tuh. Yang udah tuh jangan pakai yang lain-lain dah Pak. Kenapa? Kalau yang lain-lain nafsunya aja yang ada, tapi kemampuannya sudah gak ada. Contoh, aki-aki mabok, udah kagak lucu Pak. Bener. Aki-aki main judi udah kagak resep. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita. Jadi berdirinya kita dalam sholat sesuai dengan kemampuan kita. Apabila nggak mampu, maka boleh duduk nggak bisa, boleh berbaring, boleh tiduran. Dan inilah yang dinamakan rukhsah di dalam sholat. Kemudian rukun yang keempat atau keparduan sholat yang keempat, wa qiraatil Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Dan ini termasuk rukun qauli Pak.
ucapan yang harus dilakukan oleh kita pada saat mengerjakan sholat. Kenapa begitu? Karena Nabi bilang, la sholata illa bi fatihatil kitab. Enggak sah sholatnya dan tidak dihitung sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah di dalam sholat. Kemudian timbul pertanyaan, ada orang yang belet banget Pak, diajarin Fatihah kagak bisa-bisa, ada nggak? Ada nggak? Jangan dikira kagak Pak. Buat orang yang bisa Fatihah, lu timbang segitu kagak bisa, abong amat. Kan dengerin tiap hari, ya buat kita. Tapi ada orang yang belet banget Pak, Fatihah aja nggak bisa, diajarin bolak-balik nggak nyambung-nyambung kepikirannya, tetap dia kagak apal-apal. Buat orang yang kayak begini, bagaimana? Para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Cukup di dalam sholatnya nggak baca Fatihah, baca Bismillah saja. Bismillah kagak bisa, ganti Subhanallah. Subhanallah juga kagak apal, akhirnya ganti dengan Allah. Allah doang kagak bisa Pak. Karena kadang-kadang ada juga orang yang lidahnya memang macet gitu Pak. Itu yang paling ringan Pak. Kalau Fatihah kagak hafal, maka cukup dia membaca Allah selama sholat ketika membaca Fatihah. Contoh, imam kita lagi baca Fatihah sudah selesai Pak, kemudian baca surah. Ini orang emang belet kagak bisa Fatihah, udah diganti aja Allah sambil menunggu ruku. Sah. Kenapa? Isi otaknya emang cuma segitu Pak. Yang dia bisa emang segitu, nggak bisa dipaksa. Maka buat yang demikian Allah memakluminya. Jadi boleh diganti dengan Allah. Ustaz, besok-besok saya juga begitu. Nggak boleh Pak kalau kita bisa Fatihah. Kadang-kadang kita nyari kan yang enaknya aja Pak. Nggak boleh. Yang bisa Fatihah tetap harus membaca Fatihah pada saat melaksanakan sholat. Mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, Fatihah tidak boleh ditinggalkan Pak. Ma'al basmalati kulla rok'atin, beserta dia baca Bismillah pada tiap-tiap rokaat, illa rok'ata masbukin, kecuali di dalam rokaat masbuk, yaitu makmum yang datangnya belakang. Kemudian kita nih yang langganan Pak, yang datangnya udah belakangan, imam udah selesai membaca Fatihah, kita baru nyampe. Itu yang dinamakan makmum bahasa kita yang makmum nyusul. Nyusul siapa? Nyusul makmum yang udah duluan, dia datangnya belakang, itu namanya masbuk. Buat yang demikian, maka Bismillah nggak wajib. Bismillahnya. Kalau yang lainnya wajib, tetap harus dibaca. Ini udah ketinggalan bener nih. Pas dia nyampe, langsung suratnya tinggal satu ayat lagi Pak yang dibaca. Contoh Wadduha, tinggal fa'amma bi ni'mati rabbika. Nah, habis sudah kan Pak. Imam langsung ruku. Bagaimana nih kayak begini nih? Ya udah, Fatihahnya jangan dibaca lagi. Ikutin aja gerakan ini. Sebab apa? Kalau dia baca Fatihah, imam kemudian sudah bangkit dari ruku, dia belum ruku, nggak dapat satu rakaat itu. Nggak dapat. Kalau imam masih ruku, dia nyampe dapat tuh. Imam belum bangkit dari ruku, masih dapat satu rakaat. Tapi
kalau imam sudah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia baru nyampe, udah gak dapat rakaat. Itu patokannya Pak. Karena ada, dia pengen dapat rakaat, dia nyusul imam. Ada nggak pengen gitu Pak? Supaya dia dapat rakaat yang kedua umpamanya, di rakaat yang pertama dia ngebut, dia nyusul imam. Nggak boleh tuh, gugur tetap rakaatnya. Batasannya adalah bangkitnya imam dari rukuk. Kalau masih rukuk masih dapat Pak. Ini yang harus diketahui oleh kita pada saat menjadi makmum masbuk. Kalau sudah ketinggalan, udah Fatihahnya nggak usah dibaca, ikutin rukuknya imam saja. Berarti saya tidak menjalankan keparduan sholat, tetap dijalankan. Fatihahnya ditanggung imam. Ini enaknya sholat jamaah Pak. Kalau ketinggalan, imamnya yang nanggung. Cuma kadang-kadang kita jadi langganan, biarin nggak apa-apa imam aja. Kalau kita sudah berada di tempat tapi sengaja melakukan itu, makruh hukumnya Pak. Makruh hukum. Dan sholatnya menjadi kurang sempurna. Contohnya mana? Taraweh. Tahu taraweh Pak? Kadang-kadang imamnya dia tungguin sampai baca surat, dia masih duduk aja. Benar Pak? Pas imamnya baca bol, dia baru diri. Padahal dia ada di situ. Makruh tuh Pak hukumnya. Dibenci sama Allah dan sholatnya jadi kurang sempurna. Ada yang model begitu Pak? Makanya saya singgung Pak. Nah ini yang harus kita ketahui. Supaya apa? Sholat kita menjadi sempurna, menjadi baik. Kenapa? Fatihah adalah kepaduan di dalam sholat. Makanya Nabi bilang, la sholata illa bi fatihatil kitab. Enggak sah, enggak sempurna, enggak ada nilainya sholat yang tidak membaca Fatihah. Lalu apa yang harus diperhatikan ketika membaca Fatihah? Wa yajibu ri'ayatu hurufiha, dan wajib bagi orang yang membaca Fatihah menjaga huruf-huruf Fatihah. Huruf-hurufnya Pak, jaga nyebutnya yang benar, makhrajnya yang baik, jangan salah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, haknya tuh hak kecil, bukan hak besar. Keluarnya cuma di tenggorokan bagian lak-lakan, enggak nyampe ke dada. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati, itu nyampe ke dada. Makhrajnya salah, rusak maknanya. Makanya dikatakan riayah, jaga tuh huruf-huruf Fatihah. Begitu juga alif dengan ain, bedain. Contoh, an'am, bukan beda. An'am, ain adanya di hid, makanya dikatakan haisu, masuk ke dalam hid. Kalau dia baca an'am tak, nah, udah salah. An'am itu nggak nyampe ke hidup. Yang benar an'am, masuk. Dan jangan terburu-buru nyebutnya, supaya apa? Makhrajnya nggak meleset. Ini kan kita kebakaran cepat, bukan meleset lagi Pak, melintir. Ada? Ada Pak? Nah coba nanti kita rasain, kita baca Fatihah dewek-dewek. Kira-kira makhrajnya, hurufnya terjaga dengan benar apa enggak? Ini penting. Kenapa? Karena Fatihah adalah kepaduan dalam sholat. Rusak Fatihahnya, rusak sholat. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian apa lagi? Wa makharijiha, dan makhrajnya. Karena tiap huruf cara mengeluarkan suaranya beda-beda Pak. Nggak sama.
ada bagian-bagiannya di dalam mulut kita, di dalam hidung kita, di dalam rongga kita, di dalam bibir kita, di dalam lidah kita. Makhrajnya harus betul-betul dijaga. Jangan sembarangan ketika membaca surat Al-Fatihah. Makanya dikatakan salah satu syarat menjadi imam, pilih yang bacaannya paling bagus. Bukan suaranya, bacaannya. Kalau suara relatif, karena ada orang suaranya enak, pas giliran makhrajnya amburadul. Ada nggak Pak? Ada nggak? Atau suaranya bagus, tapi hurufnya melintir semuanya. Syukur-syukur yang paling bagus, suaranya enak, makhrajnya juga dia jaga. Itu yang paling penting. Supaya apa? Enggak tertukar makna daripada ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Lalu apalagi yang mesti dijaga? Wa tasdidatiha, dan tasdidnya Pak. Tasdidnya yang harus dijaga. Contoh, alhamdulillahi rabbil huruf apa tasdidnya Pak? Huruf apa Pak? Ba. Hirob itu Rabbil, itu harus jelas tasdidnya. Nggak boleh alhamdulillahirabbil. Ada kan yang begitu Pak? Hirabbil. Nggak ada tasdid. Kata makmumnya kemana? Kan gitu Pak. Jadi harus jelas Rabb. Tasdidnya juga. Atau Bismillahir, tasdidnya ada di huruf Rabb. Hirrah itu bergetar Pak, takrirkan di situ. Takrirnya tafhim atau tarkik, tebal atau tipis, itu pun harus diperhatikan. Kebangetan tebal salah. Ini tasdid. Kenapa? Karena tasdid itu memiliki makna dalam surat Al-Fatihah. Jadi perhatikan tasdid-tasdid dalam surat Al-Fatihah. Nah, nanti kita buka lagi Quran kita, ada berapa tuh tasdidnya. Supaya apa? Karena tasdid termasuk bagian yang harus dijaga pada saat membaca surat Al-Fatihah. Ini yang susah Pak, yang ngebut. Kita kan sering ngebut baca Fatihah Pak. Ditanya, lu apa sih baca Fatihah ngebut? Udah hafal. Ada yang gitu Pak? Ada Pak? Sehafal-hafalnya kita rusak Fatihah gitu, kalau tasdidnya hilang pada saat membacanya. Lalu apalagi? Wa i'rabiha, i'rabnya Pak. Apa sih i'rab itu? Urutannya. Urutannya Pak. Di mana berhentinya supaya tidak merusak makna. Ini betul-betul harus dijaga. Nggak boleh berhentinya sembarangan. Contoh, alhamdulillah, baru dia lanjutin rabbil alamin, rusak i'rabnya Pak, rusak susunan. Atau di dalam ayat yang terakhir daripada surat Al-Fatihah, alladzina an'amta alaihim, kan di situ Pak, ghairil maghdubi alaihim walad, kan ada di situ Pak. Ada yang boleh berhenti, allazina an'amta alaihim, boleh di situ berhenti. Ada yang harus dilanjutkan terus, jangan berhenti di situ. Dua imam yang menetapkan. Kalau Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i nggak boleh berhenti di an'amta alaihim. Kalau Imam Malik boleh berhenti di situ. Kita mazhabnya apa Pak? Selama ini kita berhentinya di mana? Di an'amta alaihim. Benar Pak? Ngakunya kita mazhab Syafi'i, tapi berhentinya seringnya di situ. Berarti kita pakai adalah mazhabnya Malik. Nah, kita selama ini enggak apa enggak? Enggak apa enggak Pak? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi i'rab susunan ini enggak boleh berhenti sembarangan. Supaya apa? Maknanya enggak rusak. Saya kasih contoh.
Ada seorang yang mengaku ulama. Dia nggak ngerti i'rabnya, Pak. Bahwa kenapa orang Islam ini sering ribut, sering berantem? Karena selama ini baca Fatihahnya salah. Contohnya ayat yang mana? Alhamdulillahi Rabbil. Dia bilang hirab maknanya adalah perang. Tasrif dari mana di Indonesia? Kenapa? Yang makna perang adalah haraga. Artinya perang, ribut bahasa kita. Dan itu pun makanya harobah. Nah kalau kalimat hirobil alamin, itu hak sama roh nyambung gak, Pak? Nyambung gak, Pak? Kita pernah melihat Quran kan, Pak? Itu gak nyambung. Sehingga apa? Maknanya beda. Ini artinya apa? Dia gak ngerti i'rabnya dalam surat Al-Fatihah. Maka jaga nih ketika membaca surat Al-Fatihah dengan sebaik-baik, supaya apa? Al-mahalliyul lil makna wa muwalatiha, agar tidak merubah kepada maknanya dan susunannya pada saat membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita perhatikan lagi, karena terkadang ini yang sering kita lalaikan dalam sholat. Baru berapa Pak yang kita bahas kepanduan? Baru 4. Dan kalau kita koreksi sholat kita, kira-kira banyakan yang benar atau banyakan yang salahnya? Kita mengaku banyakan yang salahnya, ribet kan itu Pak. Kita mengaku kagak, emang begitu kenyataannya. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang sholat. Nah mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita pada malam hari ini, Pak. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum saya tutup, Pak, ada beberapa pemasukan. Yang pertama ini dari Bapak Haji Matusin.